Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Pada kali ini kita akan membahas hasil penelitian yang sudah pernah saya lakukan. Kita langsung saja ke materinya. Baik, materi kita pada kali ini dengan judul Analisis Pemahaman Matematika Siswa SMP terhadap materi luas permukaan tabung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hilarius Claudiaflo dengan NIM 131211035 dari program studi pendidikan matematika di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Baik, untuk penelitian ini uh, dilakukan di tahun 2023 bertepatan di hari Jumat tanggal 19 Mei. Untuk tempat penelitian yang dilakukan yaitu di SMP Negeri 10 Kupang. Subjek dari penelitian itu sendiri yaitu siswa-siswi kelas 7E SMP Negeri 10 Kupang sebanyak 29 orang. Dan fokus observasi atau fokus bahasan dalam penelitian ini yaitu luas permukaan tabung, dan guru pembelajaran untuk materi ini yaitu Ibu Krisni Anggisnain SPD. Adapun latar belakang dari penelitian ini bahwa dalam matematika perhitungan luas permukaan tabung juga dapat digunakan sebagai latihan untuk memahami konsep-konsep geometri dan menguji kemampuan dalam menggunakan rumus-rumus matematika yang terkait. Adapun hasil observasi yang ditemukan, yang pertama bahwa tingkat pemahaman dari siswa-siswi terhadap materi luas permukaan tabung berbeda-beda, di mana ada siswa yang pemahamannya tinggi, ada yang rata-rata, dan ada yang pemahamannya rendah. Lalu yang kedua bahwa kurangnya penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari, di mana siswa-siswi sulit melihat relevansi praktis terhadap konsep luas permukaan tabung. Di mana uh, maksudnya di sini itu yang dijelaskan oleh guru itu terkait uh, penerapan konsep dalam kehidupan sehari terkait dalam materi tabung itu kurang terlalu real. Jadi membuat uh, sebagian siswa itu kendala dalam memahami relevansi praktis terhadap konsep luas permukaan tabung. Lalu yang ketiga, ada keterbatasan keterampilan pemecahan dalam mengerjakan soal, di mana uh, dalam menyelesaikan soal itu hanya berfokus pada rumus yang diberikan. Lalu yang keempat, bahwa tingkat partisipasi siswa-siswi yang rendah dalam mengerjakan soal. Itu dilihat secara langsung dalam proses pembelajaran yang berlangsung, bahwa partisipasi dan minat siswa itu sangat rendah. Memang itu ada sebagian siswa. Itu juga dapat dilihat dengan jelas dalam menyelesaikan soal, mereka itu eh, kurang partisipasi aktifnya. Lalu yang kelima, dalam menyelesaikan soal itu ada beberapa yang perhitungan yang salah dan tidak tepat. Lalu yang keenam, bahwa fasilitas juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dalam mencapai atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Adapun hasil wawancara yang dilakukan, yang pertama alasan terkait pembahasan materi luas permukaan tabung itu mencakup relevansi baik dalam matematika maupun kehidupan sehari-hari. Jadi ada kaitannya
dalam pembelajaran matematika dan uh, tabung itu juga ada dalam kehidupan sehari-hari manusia. Yang kedua, uh, tujuannya untuk memahami konsep dan penerapan terkait tabung. Lalu yang ketiga ada tingkat pemahaman, bahwa tingkat pemahaman dari setiap individu itu berbeda-beda seperti yang dikatakan di awal bahwa memang benar pemahaman dari setiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang pemahamannya tinggi, rata-rata dan rendah. Lalu adapun kelemahannya yaitu hanya berfokus pada perhitungan rumus, di mana dalam menyelesaikan soal itu siswa hanya berfokus pada uh, rumus yang diberikan. Berikutnya kita bahas di hasil kerja siswa. Dapat dilihat pada gambar, siswa menyelesaikan soal dengan baik. Dilihat dari hasil kerja siswa bahwa dalam penyelesaian soalnya sudah benar sesuai dengan rumus yang dipakai dalam ruas penukaran tabung. Namun, ada kekurangannya, itu dalam menyelesaikan soal penempatan satuan yang kurang tepat. Dapat dilihat di penyelesaian soal yang dikerjakan oleh siswa. Lalu, adapun solusi yang ditawarkan, yaitu guru selalu mengingatkan siswa agar selalu menempatkan satuan sesuai keterangan dalam soal yang ditanya, sehingga siswa menjawabnya dengan uh, apa yang ditanyakan. Hasil kerja siswa yang berikutnya dapat dilihat juga di gambar. Dilihat dari hasil kerja siswa bahwa siswa bingung dengan penjumlahan angka desimal. Dapat diperhatikan di situ di gambar. Lalu yang kedua, penempatan koma, hasil penjumlahan angka desimal masih bingung. Lalu solusi yang ditawarkan yaitu eh, supaya membiasakan siswa dengan perhitungan angka desimal. Lalu berdasarkan pembahasan sebelumnya, eh, hasil observasi menunjukkan bahwa sebesar 82,2% siswa memiliki pemahaman yang memadai terkait konsep luas permukaan tabung. Siswa mampu menerapkan rumus yang benar dan melakukan pengukuran ciri-ciri serta tinggi tabung dengan tepat. Lalu sisanya yaitu 13,8% siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan konsep tersebut dengan benar. Ini untuk dokumentasi ketika melakukan penelitian. Baik, sekian dan terima kasih untuk materi kali ini. Cukup atas perhatian kita semua. Saya ucapkan terima kasih.